Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Ghayyas haddatsana Ayyash ibn al-Walid haddatsana Ayyash ibn al-Walid bisanadihi al-muttasil la sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zamanu wa yanqusul 'amalu wa yulqa asy-syuh wa tazharul fitan wa yaksurul haraj. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Qala al-qatlu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwa di antara tanda bahwa seseorang telah berada di akhir zaman adalah ketika waktu itu terasa berjalan begitu singkat. Wa yanqusul amal, dan amal soleh semakin berkurang. Wa yulqasyuh, dan kemudian kebakhilan merajalela. Wa tadharul fitan, dan fitnah mulai timbul. Sementara ulama memaknakan wa tadharul fitan maknanya ketika kemaksiatan itu sudah bukan lagi menjadi hal yang harus disembunyikan, tetapi kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk melakukan maksiat pun ada secara terang-terangan. Wah, ini bila pian jual miras bersembunyian kena baik selajur terang-terangan sekalian. Kayak wadah-wadah pelacuran sesembunyian ngalih mun terang-terangan jelas ada terang-terangan. Yolah lokalisasi. Bejudi bersembunyian digerebek orang diulah terang-terangan wadahnya. Jadi selalu ada tempat untuk melakukan maksiat secara terang-terangan. Wa yaksurul haraj, dan ketika banyaknya al-haraj. Al-haraj itu adalah ketika menghilangkan nyawa seseorang itu sudah dianggap sesuatu yang biasa saja. Ujar Nabi di dalam hadis yang lain, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl. Ujar Nabi, sungguh nanti ketika menjelang terjadinya kiamat akan terdapat hari di mana di saat itu kebodohan merajalela. Wa yurfa'u fiha al-ilm, sedangkan ilmu sudah banyak diangkat oleh Allah dengan matinya para ulama. Nah, sekarang pengen timbang-timbang aja. Sekarang ini sudah berada di zaman, maka Nabi dalam hadis lain mengatakan
bahwasanya zaman itu semakin mundur semakin buruk. Maksudnya fitnahnya yang terjadi semakin besar. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Fitnah semakin besar ke belakang semakin besar. Nah, sekarang pian bayangkan saja hari ini aja demi mencari penonton di YouTube. Kan dulu bila hendak bepandir di TV harus jadi sosok terkenal dulu, jadi artis dulu atau jadi ustadz dulu di TV. Barunya kau bepandir dilihat orang bila kada parai. Wah, ini siapa aja kau jadi artis. Rekam seorang, upload seorang. Bila hanya menarik orang nonton bari aneh-aneh judulnya. Kan sekarang seperti itu. Jadi siapa aja sekarang bisa bicara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jadi siapa saja bisa berbicara. Nah, akhirnya yang terjadi bermunculanlah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam satu bidang tetapi memaksakan diri untuk bicara di bidang itu. Lau sakatal jahil laqallal khilaf. Seandainya orang-orang yang jahil tuh mau berdiam, umay, rasanya dunia ini aman sentosa kita. Kada pacang orang ribut. Saya bayangkan aja setiap orang sudah mulai bicara terkait masalah agama. Inya kadang memiliki basic agama, para ulama wafatan. Jadi terkadang mereka itu sebelum menyesatkan orang, mereka sesat duluan, dulu. Wadallu, mereka sesat dan akhirnya menyesatkan orang. Jadi jangan heran bila ada masa itu terjadi, kita panjang umur mungkin karena bertemu dengan masa seperti itu. Sekali lagi ulum, memang sekolah semakin banyak, tetapi itu tadi al-jahl. Ulun ada melihat. Tadi kan dikatakan yankusul amal ini pun orang kada melakukan yang sunnah di akhir zaman ini ala kulli hal, yang penting wajib dulu dipeliharanya. Lah, ada di salah satu kampus agama di Indonesia, salah satu kampus agama, ya kita keadaan lah, tapi ini fakta dosennya yang membagikan. Kan belum disebut ya, pokoknya ada salah satu di Indonesia ini. Jadi ujar si dosen, kalau membaca judul tulisan-tulisan para mahasiswa ini, aja ngeri aja melihat. Santri kita uling-uling kepala melihat. Jangan santri level ustadz, level guru kita uling-uling kepala melihat judulnya. Apa misalnya? Misalnya melihat peran mahasiswa Universitas Islam misalnya di dalam menghadapi era modernisasi agama. Wah, pokoknya bila melihat dan kakak itu tuh asa ngeri judul Bang Nasir ya. Atau karena bagaimana sikap para ulama di dalam menjaga agar tetap moderat di dalam dakwah. Wah, pokoknya ada orang judul kalau mau menulis tuh sekalinya ujar dosen, kenapakah aku iseng-iseng pagi itu? Aku tanya murid itu, ujar Sirin, kalian kan sudah tahu mahasiswa perguruan tinggi bahwa bejujur itu adalah salah satu cabang yang akan membawa ke surga, sedangkan kebohongan itu adalah salah satu cabang yang akan menyeret ke neraka. Jadi ujar si dosen iseng-iseng, saya mau tanya sih, siapa di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh sekalinya pian nang mengangkat tangan untuk ada lebih dari 40%?
Berapa di antara kalian yang tadi pagi salat subuh? Angkat tangan kan sampai 40. Aku sedang mengulang, kupikir mereka ini salah dengar. Ku ulang lagi pertanyaan itu. Ternyata tetap yang mangkat karena sampai 40. Artinya yang lebih daripada itunya karena sembahyang subuh. Akhirnya Jasirin, aku stop pelajaran, ku suruh semuaan mereka keluar, mereka bersama-sama ku bawasin ke masjid kampus. Akhirnya ku suruh berwudu, ku suruh mereka sembahyang berjamaah, satu orang maju jadi imam. Akhirnya mereka sembahyang subuh jam 9 atau setengah 10 siang. Jakanya kada ditakuni, kada bisa larut sampai ke juhur kan sembahyang. Akhirnya ujar dosen itu, mulai sejak saat itu aku berpikir, terkadang ada, makanya dalam dunia pondok itu orang bila nahu sorop aja kada terlalu matang, itu biasanya akan ditahan sampainya benar-benar matang. Karena ketika orang memiliki basic belajar itu kada kuat, maka yang selanjutnya tuh bakal sulit juga, karena pondasinya kada kuat. Pian kada perlu memaksakan diri untuk membangun renovasi masjid ini di tanah yang baru diuruk pada bahasa kita. Kalau pian mau padatkan saja dulu tanahnya, setelah tanahnya padat pian pastikan pondasi pian kuat. Ini yang pertama tanahnya kada padat, tanahnya baru diuruk, duit pondasi baru seadanya, sabar aja dulu. Lebih baik pian habis-habisan di pondasi tapi kuat. Kemudian karena pada waktunya silahkan pian bangun bangunan kayak apa aja, anak gandalnya ada masalah lagi. Meskipun awalnya pian hanya cukup untuk membangun setingkat ya. Berapa banyak orang yang habis-habisan membangun setingkat, begitu hendak menaikkan tingkat 2 kada kawal lagi karena pondasinya kada kuat. Pondasi kada kuat. Ulun keingatan tuh jar Habib, bila kita ingin membangun bangunan yang ada potensi bakal berubah ulah jen pondasi sekuat-kuatnya. Kayak masjid itu kan satu bangunan yang boleh jadi beberapa tahun ke depan itu berubah kan? Masjid termasuk. Jadi kalau kira-kira bakal membangun juga, amun harus habis banyak di pondasi, habiskan aja banyak di pondasi. Atau jika ibaratnya harus menghabiskan banyak di pembebasan lahan, bebaskan aja. Karena pada akhirnya orang akan membutuhkan lahan luas untuk masjid. Nah seperti itulah juga. Sekarang itu tadi betapa rusaknya agama ketika para ulama telah wafat, kejahilan merajalela, yang lebih pala yang jahil tadi bicara. Didengar juga bilang oleh orang-orang yang jahil, cocok sudah. Wa yaksurul haraj wa yaksuru fihal haraj, dan ketika pembunuhan itu sudah menjadi hal biasa di saat itu. Nah, sekarang kan kita kadang bila menonton televisi ada ya hari-hari berita tentang pembunuhan, menghilangkan nyawa orang itu sudah dianggap biasa. Dan jangankan membunuh orang, menghilangkan nyawa orang kan? Bahkan Nabi bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Kada usah menikam atau menimpas orang. Ada satu senjata pian acungkan di wajah orang aja untuk menakut-nakuti orang itu, padahal posisi kita tidak dalam keadaan benar, maka ujar Nabi falaysa minna, orang itu kada termasuk golonganku. Jadi terkadang hal-hal seperti ini dianggap sepele lah. Bah kekanakan wah ini jar bakalahi kayak itu ah. Zaman seorang bahari seorang menimpas seorang aja kada hitungan lagi jar mah. Anu benar itu. Ayo aja dulu bejajagawan di dunia. Tapi tunggunya pada waktunya, jangankan nang pian tumpahkan darah orang, pian tempeleng muha orang sekali aja
Jangan harap pian kada bakal bertanggung jawab di hadapan Allah nang pian tampar orang sekali itu. Meskipun pian menampar bahari tahun 70-an, yang menempeleng aja pian kada ingat lagi siapa nang ditempelengin, bisa kada ingat lagi yang ditempeleng. Tapi jangan dikira catatan di sisi Tuhan itu kada kekal. Masalahnya ini hak makhluk. Makanya sering katakan jakanya berjudi aja, bukan membenarkan judi lah, tapi judi atau minum-minuman keras itu kan dosa antara dia dan Tuhan. Kada bagus juga bang, dosa besar. Tetapi jalan untuk meminta ampun itu jauh lebih ringan dibanding, ibaratnya sekali lagi bukan meremehkan, maaf, bukan meremehkan, tapi dulunya meminum minuman keras. Selama 20 tahunnya minum minuman keras, habis itu bertobat, sudah ya bertobat. Untuk diampuni itu harapannya sangat besar. Tapi pun piling orang biar hendak kemana minta ampun. Tumbang balik di atas sajadah minta ampun, namun kada orangnya pian datangi minta halal. Harta orang pian makan secara zalim. Tumbang balik pian bertobat menangis darah, tetap harus pian kembalikan hak orang itu. Tetap datang ke hadapan Allah membawa dosa menzalimi hamba, na'udzubillah min dzalik. Amun bepender amal lalu mengharap masuk surga dengan amal untuk melunasi orang nang dahulu kita gibah aja belum tentu lunas. Pakai amal nang ada. Makanya amun masuk surga mengharap amal wah beratam. Tapi pulang kada mungkin dia pulang nama surga kada beramal. Ujar Imam Ghazali, orang yang ingin masuk surga tapi kada mau beramal itu namanya mutamanni, raja hayal. Hendak masuk surga tapi beramal kada tuh mahayal. Kayak itu juga orang yang yakin masuk surga karena merasa banyak beramal. Malam beramal, siang beramal, pagi beramal, sore beramal, yakin masuk surga. Ini dalam tanda kutip kada berakal pulang. Kenapa? Karena inya menggeser peran Tuhan untuk memasukkan orang ke dalam surga. Seakan-akan amalnya itulah yang masukkannya. Udah yakinnya masuk surga, tenang aja. Kenapa? Ya udah rajin sembahyang malam, udah rajin sembahyang pagi aja. Mau masuk surga dah kada bakal bertahan lagi aja. Karena ya tenang aja, mau nikam di neraka udah bantu aja. Pina mesti tenang aja nyawa aja, mau udah lihat nyawa di neraka udah bantu nyawa aja. Artinya kalau kamu di neraka, karena aku bantu, kamu tenang aja. Lah, pahalanya itu lamun ternyata di dunianya menyambati orang bang, menzalimi orang, kadakah kebaikannya dilemparkan dan diserahkan kepada orang yang inya dibah, habis pahalanya. Kada rajin inya bahari bermaksiat tapi menyambati orang tenah, menggibah orang, bujurnya kada minum, akhirnya dosa-dosa orang itu dipindah ke inya, padahal kada gawi, gara-gara buntung itu nak kada dijaga, kalau dia menggibah orang kan celaka berat. Kalau nih sudah inya nang malam bangun, pagi puasa, malam sembahyang, orang nang bermaksiat arau di akhirat tepoh huruf. Jadi perlu juga itu dijaga. Apalagi kayak itu tadi yang pertama kali Allah akan hitung di hari kiamat itu masalah darah ya lah. Hari kiamat itu ketika manusia akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama kali Allah akan selesaikan masalah pertanggungjawaban ini di masalah darah. Darah orang yang dulu kita tumpahkan secara zalim. Itu yang pertama kali akan jika ibarat digelar perkara atau perkara yang pertama kali digelar itu ya masalah darah orang.
Walhasil kaifa tadin tudan. Sebanyak apa pian mautangi orang, minimal seitu juga yang dibayar. Sebanyak apa pian menghutangi orang, seitu juga yang dibayar. Seapa pian memperlakukan orang, seperti itu yang pian akan dapatkan. Kalau kada di sini di akhirat. Dan yang lebih parah ini, anak cucu pian akan bisa mendapatkan dampak dari perbuatan. Inya zalim lawan orang, inya kada ketemu kezaliman yang menimpa dirinya, boleh jadi anak cucunya dipikirkan orang. Loh itu real, dikatakan yurzaqul aulad bi ta'atil ajdad. Berapa banyak anak cucu yang mendapat rezeki dengan sebab orang tuanya taat. Ada orang masuk begawi. Sampai kam jar. Jar ngobrol. Ulun si anu. Anak sampai kam. Anak anu. Yang di mana, yang di Lambung tuh iya. Kamu cucu si anu kah iya. Langsung di pada anu, nih dibantu aja orang nih, kenapa? Kainya bahari jar nang memasukkan bahan begawi nih. Menolongi ini kainya baik, ini kainya menolongi, memodali kaiku bahari usaha. Nah, orang kada tapi kenal, baru kenal dengan ibaratnya melamar begawi, tapi orang kenal dengan kainya baik, dijadikan orang pertimbangan. Anu aja jar kainya tuh baik, orang ingat lawan kebaikan kita. Mati dah kainya tapi diingati orang kebaikan saya. Tuh baik bana kainya bahari jar. Kainya tuh bang bahari nang anu perusahaan nih abah anda jadi modal. Kada ada modal kainya minjami. Terima aja jar kalau sebetetesan lagi. Dan sebaliknya kadang-kadang. Kamu siapa jar? Ulun anu anak siapa ke mana anu? Kamu cucu anu kah iya? Di belakang kenapa pandirnya lanan tuh engkau ajar. Kainya bahari jar. Anu keluar masuk penjara tuh ya kayaknya, bilang mukuli orang, merampas kebun orang aja, pokoknya kayaknya bahari si dipis ya keluar masuk penjara. Abahnya tuh bahari ya mati pukuli orang jar nyuntan anu ya, mun kawa jar kadosa yang diterima kain aja nang lain aja dulu, padahal ini belum tentu kayak abahnya kesian. Boleh jadi inya berbeda jalan dari bapaknya, dari kayaknya. Tapi orang kada bisa, kada membawa-bawa tuh kada bisa orang. Orang pasti bawa-bawa akhirnya di dunia ini. Namun kawajar ngalih harusnya kena. Makanya dalam kawin aja gini. Itu keluarga insan ya anu mun kawin menang lain jadi lu anu keluarganya tuh aku tahu banget, mamanya kayak apa, acilnya kayak apa, pamannya kayak apa. Menadah nang lain jadi. Padahal belum tentu ini seperti keluarganya itu. Tetapi boleh jadi pengaruh keluarganya itu bisa ada di dirinya. Itulah jangan dikira apa-apa tuh kada ada pengaruh ke keluarga kita. Allah menjaga kita dan keluarga kita selalu insyaallah. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga kita dari berbagai macam maksiat zahiran wa batinan. Walhasil apabila orang membawa senjata diacungkan di hadapan orang Islam, ujar Nabi falaisa minna. Membunuh jangan ditanya lagi. Itu urusannya Allah Ta'ala kan. Makanya Nabi mengatakan la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan kalian ibaratnya menunjuk, ada cekcok rupanya, menunjuk orang senjata di tangan, tujuk-tujuk mau orang nah bedek ke apa segala nang parang, meskipun inya kada hendak niat nimpas ngertak aja, tapi mun syaitan ujar Nabi itu bisa kejadian akhirnya nyembawa senjata rupanya anak gertak aja, nama anak senjata di hadapan rupanya orang nang digertak itu singgung lah atau apa, atau terpanasi sekalian lawan orang saya bakal lahir pas akhirnya dasar menang nang bersenjata juga. Kalau dari awal kada ada niatnya hendak melukai, tapi karena terjadi perkelahian dari ujung-ujungnya melukai, kada membunuh ya. Diawali dengan hal seperti itu. Silah senjata, bahaya senjata lah. Mempertahankan diri ala kulli hal, tapi nang petantang petenteng kesana kemari bawa senjata. Makanya bujur aja polisi bila apa-apa tuh orang bawa senjata tapi karuan tampuh dian aja
Nang kayak dahulu waktu tahun 65 kan, sebelum PKI memberontak tuh kan, sebelum kejadian tahun 65 itu kan Jenderal Ahmad Yani termasuk yang paling tegas menolak sipil bersenjata. Itu kan sebenarnya sipil itu karena terjadi konfrontasi antara Indonesia Malaysia hendak dipersenjatai sebenarnya, bukan buruh tani. Tetapi Jenderal Ahmad Yani kada sepakat karena kada boleh sipil itu bersenjata dan kada terkontrol. Itu akhirnya kayak kami di Yaman tuh ada razia, kayak mana razia. Amun polisi merazia pistol di pinggang sedangkan nang di mobil jeren dehega. Ulun pernah dulu numpang bulik dari Tarim ke Horedoh tuh numpang mobil. Terakhir itu tertumpangi mobil, di dalam mobil tuh hibak senjata. Alhamdulillah orangnya baik aja. Pistol di awak, senapan di kanan, di belakang. Ya kan supirnya sana sebelah kiri. Karena kayak kita di sini kan nyupir sebelah kanan, ini sebelah kiri. Senapan tuh berdiri jadi bangku kursi itu dah. Di belakang ada juga senjata. Di awaknya pistol dalam hati ulun nak perang wara orang nih. Sudah terlanjur tersinggahi, hendak kada naik, pistol di pinggangnya naik Jalan biasa aja Bang, tapi ngeri-ngeri ya. Makan orang di warung bersenjata. Nah, konflik kalau mudah konflik kan. Karena sedikit kada cocok berkelahi bertembak, paling kada luka, kada mungkin keluarga orang kada balas. Kita nang senjata lain senapan gitu aja bila sudah berkelahian bebalasan. Apalagi mun beramian panjang ini sukunya besar, ini masanya besar, udah masing-masing bersenapan kada ke perang. Makanya perang-perang qabilah itu salah satu faktor yang sulit teratasi sampai sekarang, diantaranya adalah ketika senjata itu kada lagi terkontrol. Nah, Nabi sudah mewanti-wanti itu. Nabi sudah mewanti-wanti untuk jangan seenak jidat kita mengadu senjata lawan orang. Akhirnya seorang nang celaka juga. Sampai-sampai satu hari dikatakan marrara julun bisihamin fil masjid. Qala lahu Rasul amlik bin Salihah qala na'am. Ada orang dulu ke masjid itu lewat membawa panah yang ibaratnya itu dalam posisi siap tempur. Panahnya itu nang kayak bubuhan Robin Hood juga hari masih bertelanjang matanya. Jadi nyari Nabi dianu aja dah, ditutupi matanya itu atau dibalik sementara ditutup, sekira jangan sampai menakut-nakuti orang atau kira terjadi fitnah. Tapinya mau menurut waktu itu nurutnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang juga sahih Nabi bersabda sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Ujar Nabi, mencela orang Islam itu adalah satu kefasikan. Fasik. Mencela orang-orang Islam dicelanya. Jadi hati-hati sekarang ini kita berbeda pendapat itu boleh. Lah, berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang boleh. Bahkan ketika ada orang non-muslim yang berkeyakinan dengan apa yang selama ini diyakininya dan kita bergaul, kita kan kada boleh juga sembrono celah-celah sana celah sini kan nyambatinya. Amun berdakwah tetap aja kita berdakwah mengharapkan mudah-mudahannya mendapatkan petunjuk dan hidayah. Tapi mencela kita kada boleh juga. Ujuk-ujuk timbul menyambati, ujung-ujungnya dibalasnya kita kada bakal masuk dakwah gitu kan. Nah, itu kepada orang yang non muslim, yang kafir, kayak apa lawan orang Islam. Jadi ketik ini loh perbedaan itu loh, beda agama tapi kita kadang kawa sembrono nang sambat-sambati orang, akhirnya kadang masukin dakwah. Kayak apa pun perbedaan masih di dalam lingkup agama seorang, dan perbedaan itu mu'tabar pulang. Misalnya perbedaan yang para ulama bahari yang jauh lebih alim dari kita, jangan kawa menyatukan. Kita sok-sokan menyatukan berat.
Makanya adab di dalam khilaf itu yang paling utama adalah harus memiliki hati yang lapang, legowo bahwa khilaf itu terjadi. Akhirnya perkuat saja argumentasi kita, tetapi kita kada boleh juga menyalahkan orang yang boleh jadi orang memiliki argumentasi juga, dan boleh jadi lebih kuat dari kita, ada mustahil. Jadi sudahlah, selama hal-hal seperti itu terjadi khilaf di kalangan ulama, kan usah saling menjela, menyambati orang kada berilmu lah, menyambati orang kurang paham lah. Selama itu adalah khilaf di kalangan ulama, harus saling manu kita, karena berbahaya akhirnya. Fitnah yang timbul pun besar. Contohnya misalnya kita salat subuh, kita berkunut mengikuti riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak meninggalkan kunut subuh sampai beliau memisahi dunia. Nang Nabi tinggalkan itu adalah kunut nazilahnya. Ada kunut subuhnya kada, terus dilakukan. Itu yang kita pakai, lalu kita berkunut. Tiba-tiba ada orang kada berkunut atau datang ke kampung orang, ternyata beelang ke kampung Mintuha, kampung Bini atau kampung ipar, pas itu orang mayat desa kada berkunut, sudahlah kada tapi repot. Kita datang ke kampung orang nang orang biasa di situ kada berkunut, kita ujuk-ujuk datang, ribut. Kayak itu juga sebaliknya, di situ orang biasa berkunut, ujuk-ujuk tiba-tiba datang kada berkunut. Amun inya aja kada berkunut, tapi mun sudah hendak pasti gaduh. Padahal hal-hal pian jangankan kayak itulah, jangankan kayak itu. Logikanya nih lah, maulid itu kan sama, baik maulid itu bagus terus, maulid itu kayak apa aja. Tapi kebiasaan orang di kampung tuh, orang membaca maulid ini misalnya, atau kayak ini wirid. Bang Nasir tadi batu berwirid kan pas yang subuh tadi. Ulun nih baru datang misalnya, dari mana? Dari sekolah di manakah? Sekolah di mana? Di Pluto, karena di luar angkasa sekolah, ada di luar negeri lagi. Datang. Nah, kita perlu juga melihat, rupanya di Pluto sana wiridnya khusus, dan misalnya dianggap lebih abdul pada wirid di bumi misalnya itu. Tapi orang sudah memiliki wirid yang tersusun, sudahlah kita yang menyesuaikan diri di situ. Tang ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba hanya datang lu pikir nama ubah-ubahan pun orang aja mau taatik gitu orang. Amun dari awal cara berdakwah kayak itu kada bakal diterima orang. Makanya terkadang kalau kita memperhatikan para ulama-ulama kita yang datang dari luar, mereka kadang datang, sebenarnya kan imam itu yang paling afdal menjadi imam kan siapa? Tuan rumah. Kalau kita bicara hak untuk menjadi imam, tapi itulah terkadang mereka rela memberikan haknya kepada tamu, lalu diberikan tamu disuruh, maka tamu ini maju. Ketika tamu maju, maka ulun memperhatikan banyak para ulama gitu, begitu tuntung salam itu mik langsung disorong ke belakang masnya. Supaya apa? Supaya dibaca wirid sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kada nang sirin membawa wirid sarang kada. Diserahkan miknya karena mereka lebih tahu bagaimana cara berwirid seperti di kampung ini. Dan sekecil itu hal-halnya mereka perhatikan benar. Maulid misalnya. Maulid orang biasa ini, sudahlah, ikuti saja dulu alur orang. Seorang hanya datang misalnya, kebiasaan orang di situ membaca Maulid Habsyi. Kita terbiasa membaca Barzanji misalnya atau Ad-Diba. Ayo umpati dulu alur orang. Kalau ke depan kita hendaknya membaca Diba dengan Barzanji Syaraful Anam, silakan. Tapi kebiasaan orang itu, begitu kita datang jangan diotak-atik dulu. Takutnya kira timbul fitnah. Tapi mun semuaan orang sudah sayang lawan pian, orang sudah mendengar apa kata-kata pian, sudahlah kalau begitu begamatan mulai pian buat, oh wirid ini kita tambah bagus wirid ini, nah ini. Jadi terkadang kebijaksanaan di dalam sesuatu itu perlu juga.
Jadi dulu coba kalau kita bicara profesionalisme dengan kebijaksanaan di dalam menyikapi sesuatu itu seharusnya bergandengan lah. Orang itu profesional dalam menilai, tetapi di saat yang sama ia bijak. Contoh, ada satu pondok yang terkenal misalnya dan memang memiliki cara belajar mengajar yang bagus dengan alumni-alumni yang memang berkualitas. Tiba-tiba masuklah orang sekolah di sana dengan cara dites, gitu lah. Bang Nasir, dites. Nah, otomatis di dalam tes ini kita akan terima yang paling tinggi, gitu lah. Yang paling tinggi kita akan terima. Biasanya, lah di sebagian pondok itu biasanya anak kiai atau anak tokoh itu diberi ruang lain. Artinya mendapat prioritas. Bukan tidak profesional, tetapi mereka membaca untuk jangka panjang. Kenapa? Lambat laun anak ini bakal menggantikan kuitannya. Karena kuitannya sudah merintis. Kayaknya kiai, bapaknya kiai. Amun anak ini kada digodok dari sekarang, takutnya ketika abahnya sudah tidak ada lagi, inya belum matang dan inya terpaksa segera harus menggantikan posisi bapaknya. Nah makanya mereka yang seperti ini kadang makanya terkadang jangan dikira anak kiai itu lenjeh-lenjeh di pondok tuh pina dimanja. Ada sebagian pondok malah anak kiai ini behemat ya kayak ibarat salah tuh dimarahi itu behemat pada yang lain. Kenapa? Membentuk karakternya, karena orang melihat ini anak nih bakal menggantikan peran kuitan. Bapaknya sudah diisi pondok, bapaknya diisi masa, bapaknya sudah diisi jamaah, bapaknya kemudian memiliki kontribusi luar biasa di kampung itu. Maka anaknya bujur-bujur dibentuk dari kecil biasanya. Jadi bukan hal seperti nyamannya jar mentang-mentang anak kiai kada. Inya mesti begitu orang. Karena yang ditakutkan inya dalam posisi tidak matang, terpaksa harus segera menggantikan kuitan. Orang yang sudah matang saja puluhan tahun sekolah mondok, kadang begitu lulus kadang langsung jawab ajar. Terkadang duduk dulunya ke masyarakat, berapa tahunnya bergaul dengan masyarakat sehingga tahu seluk beluk. Ketikanya berdakwah harus memulai dari mananya tahu sudah. Karenanya bujur-bujur selama berapa tahun bergaul dengan masyarakat, entah inya berdagang, entah inya apa. Kada jonang tiba-tiba begitu lulus sekolah langsung inya jadi dai. Kada secepat itu juga. Kadang ditakutkan lah, ujar bahasa Banjar tuh takutnya segala sesuatu itu ada masa kemaruk. Tahu kemaruk? Tahu kemaruk kan lah. Kemaruk itu jaka ibaratnya orang hanyar mendaftar jadi polisi misalnya. Hanyar mendaftar, lulus, hanyar jadi misalnya. Ibaratnya main PS gitu pistol higa. Nang kayak orang hanyar masuk kampus misalnya, hanyar kuliah. Ke mall gitu jaka-jaka dipakai nang jas alma mater itu dipakai. Itu kemaruk kan, itu lah kemaruk. Itu kemaruk. Jakanya jas alma mater nih kada tapasan masih harum aja kada pacang bepaculan peribahasanya. Nah itu kemaruk namanya. Nah kayak itu juga orang ketika lulus dari pondok langsung terjun ke masyarakat, apalagi begitu terjun langsung saja. Nah itu kita sedikit harus berhati-hati ya. Dan perlu kita sowan kepada yang tuha-tuha, para ulama-ulama yang memang jaka bahasa orang itu sudah tahu suluk beluk medan dakwah ini seperti apa tuh. Kita perlu untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran, meminta nasihat. Karena dakwah ini salah satu penentunya adalah di awal. Di awal sudah kita banyak salah pijak, tergelincir, bahaya juga untuk kepentingan dakwah di masa akan datang. Ala kulli hal.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma astur ayyuhana wa ma'alimina wa walidati barakati uluman Allahumma jal man jami'an marhum wa tafraqana min ba'di tawrakan ma'sum wa dijal fina wa la minna wa la ma'ana shaqina la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum